Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Chandra Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat. Memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasar terjemah Al-Quran saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku-buku tafsir yang muktabar atau kitab tafsir yang isinya sudah teruji kebenarannya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kandungan Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Yang pertama yaitu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problem yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu mentaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan antara kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga, ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Kemudian yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa-jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Sebagai upaya memahami lebih lanjut materi terkait tentang ketaatan, maka di sini saya akan sedikit memberi penjelasan terkait kewajiban taat kepada siapa saja, apa saja, dan bagaimana cara mentaatinya. Jadi, hal-hal yang harus kita taati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, taat di antara disiplin dan beragama yang baik. Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin, baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam lingkup yang paling besar, yakni negara atau sebuah umat. Kata taat identik dengan kebaikan, sebab istilah inilah biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat sebagai bukti baiknya keberagamaan seseorang. Semakin beragama, semestinya semakin kuat pula ketaatannya. Jika kita temukan kebalikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang itu belum benar keberagamaannya, atau beragamanya belum utuh dan masih sepotong-sepotong. Dan yang kedua yakni taat kepada ulil amri. Setiap orang beriman harus mentaati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan kepada para pemegang kekuasaan, yakni ulil amri, demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi maupun akhirat. Kenapa perlu juga taat kepada ulil amri? Jawabannya yakni karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Artinya banyak aturan dan ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama. Dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat aturan yang belum diatur oleh agama, tentu setelah melalui mekanisme dan cara-cara yang demokratis. Dan di sini terdapat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,
An Abdullah ibni Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Dan yang berarti dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seseorang muslim terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Isi dan kandungan hadis tersebut adalah Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan ini dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir ayat ini juga mengatakan bahwa perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk saling mengenal. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Beberapa alasan mengapa kita sebagai umat muslim diperintah untuk berbuat kebaikan ialah: pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlunya berkolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan satu ajakan kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoi Allah. Hal ini harus menjadi prinsip hidup, karena tidak satupun manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi, mumpung masih ada waktu atau usia, mari kita berkompetisi dalam kebaikan. Etos kerja dalam Islam yakni suatu hasil kepercayaan seorang muslim bahwasannya kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yakni memperoleh perkenan atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali untuk ditegaskan bahwasannya Islam adalah agama amal atau kerja. Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi pada Quran surah At-Taubah ayat 105 tadi dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersemangat melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah akan menilai amal-amal yang telah kita kerjakan, yang pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala, dan mereka yang berbuat jahat akan mendapatkan siksaan atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Jadi dapat kita pahami bahwasannya etos kerja harus didasari dengan niat karena Allah Ta'ala, niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah juga akan membalas apa yang telah kita kerjakan. Dan umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja,
namun harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji, seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran. Dan masih banyak lagi usaha yang dapat dilakukan, yakni usaha-usaha yang terpuji. Jadi dengan memahami etos kerja sendiri, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, bekerjalah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu baik, maka lakukan, kalau tidak, jangan dikerjakan. Jauhilah dan jangan sampai menyesal di hari kemudian. Sungguh itu tidak akan ada artinya.